Dengan tatapan mata yang tajam dan suara geraman yang seakan ingin menerkam orang yang ada di sekitarnya. Namun sebelum si topan ini mengamuk, dengan sigap si awang ini mencoba menenangkan dengan cara meraih tangan si topan. Dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran, sembari itu mamanya juga ikut berusaha menyadarkan si topan dengan cara dipeluk dan dibacakan lantunan ayat-ayat tertentu. Namun tanpa disadari dan tidak diduga, sosok yang ada di tubuh topan bukannya merasakan panas seperti makhluk-makhluk gaib yang jika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu merasa kepanasan. Namun berbeda dengan makhluk yang ada di dalam tubuh topan ini. Makhluk ini justru bertambah beringas dan kini semakin jelas. Yang sedari tadi suara geraman itu berubah menjadi suara hauman harimau. Sembari mengaum, si topan ini dalam keadaan yang tidak sadar. Yang tadi di awal mamanya dan si awang memegangi dan mencoba menyadarkan, malah terjadi kejadian yang naas yang sangat tak terduga. Si awang dihempaskan dalam sekali lempar dengan satu tangan saja. Jadi bisa dibayangkan seberapa kuat tenaga makhluk yang ada di dalam tubuh topan ini. Ditambah perawakan si topan yang bertubuh besar. Dengan otomatis mamanya pun ikut terlempar hingga 3 meter ke belakang. Dengan badan yang lecet dan rasa sakit karena dihempas ke tanah, mamanya ini berlari menuju rumah dan kebetulan om ya saya juga mendengar kegaduhan yang otomatis mendekati dan datang ke rumah saya. Karena kebetulan rumah om dan rumah saya itu bersebelahan. Dan dengan sigap mereka bertiga menuju ke tempat di mana si topan ini sedang mengalami kejadian. Dan sampai di tempat ternyata awang sudah terhempas dalam keadaan lemas dengan posisi si topan ini sudah terlepas dengan suara auman harimau dengan tatapan bola mata yang tajam yang hanya berwarna putih. Si topan ini lalu melompat ke pohon kelapa yang di luar akal sehat manusia. Dalam sekali lompat, si topan ini sudah berada 3 meter di atas permukaan tanah. Dengan sekali lompat dan berada di batang pohon kelapa. Lalu di saat yang genting itu, bapak dan om saya serta mama saya membujuk agar si makhluk yang ada dalam tubuh topan segera keluar. Namun hal itu hanya sia-sia. Dan kembali si topan melompat dari atas dan mendekati orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ingin menyerang dengan jari-jari yang sudah seperti ingin mencabik-cabik dengan diiringi suara auman seperti harimau. Lalu si awang yang sedari tadi duduk karena terhempas dan merasakan sakit di seluruh badannya, kini mencoba bangkit dan kembali mendekap tubuh si topan dari belakang. Dengan dibantu ayah saya serta om saya dengan dipegang oleh 3 orang dewasa masih kewalahan. Jadi bisa terbayang seberapa besar energi gaib yang ada di dalam tubuh topan ini. Dengan melantungkan ayat-ayat suci Al-Quran, ayah saya menyuruh mama saya untuk pergi ke rumah Pak Kiai. Dan kebetulan Pak Kiai ini beliau juga termasuk guru ngaji saya. Singkat cerita, sampailah Pak Kiai ini di kebun, di mana tempat si topan yang sedang dihandle oleh ayah, om, dan si awang dengan susah payah. Dengan sigap Pak Kiai mendekat dan membacakan ayat-ayat ruqyah dengan menyentuh ubun-ubun si topan. Dan terus menerus si Pak Kiai ini membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan posisi topan dipegang oleh 3 orang dewasa. Dan itu pun masih belum cukup dan masih kewalahan dalam beberapa kali terhempas satu persatu.
luar dugaan. Makhluk yang ada di dalam tubuh topan ini justru tak ada efek apapun saat diruqyah oleh Pak Kiai, dan justru tambah besar energi gaibnya. Dan makhluk yang ada dalam tubuh topan ini malah menantang Pak Kiai dan justru menirukan apa yang dibaca oleh Pak Kiai, yaitu ayat-ayat Al-Quran, dan bahkan lebih fasih dalam membacanya. Dan tiba-tiba si topan ini memberontak dengan sekali hempas dan mengeluarkan tenaga dalamnya. 4 orang ini termasuk Pak Kiai terhempas semua. Mama saya yang sedari tadi menangis dan menjaga jarak karena takut terjadi apa-apa, kini kembali mencoba mendekat dan menenangkan. Namun hanya dengan tatapan si topan dengan keadaan yang tidak sadar ini mampu membuat mamanya ini merasakan tubuh dan dadanya sakit seperti dipukul, yang padahal hanya dilihat oleh si topan ini yang memang menyerang dengan energi gaib. Di sisi lain, si Awang ini yang sedari tadi pada saat awal kejadian si topan kerasukan, dan ia mencoba menenangkan si topan dan ditinggal oleh mamanya untuk memanggil ayahnya di rumah. Si Awang ini melihat dari jarak 10 meter. Sudah ada beberapa sosok lain yang memantaunya. Salah satunya sesosok tinggi hitam legam dengan mata yang menyala setinggi pohon kelapa menatap si Awang yang sedang memegang si topan. Makhluk ini menatap si Awang dengan tatapan yang tajam yang seakan ingin menerkamnya. Dan dari arah lain ada sesosok harimau loreng dengan mahkota emas di kepalanya, dengan didampingi sesosok manusia berpakaian layaknya seorang patih kerajaan zaman dahulu, dengan membawa tameng dan tombak. Dan dari arah lain juga, di belakang sosok hitam legam ada beberapa makhluk-makhluk yang menyeramkan. Kini mulai muncul di pandangan si Awang ini. Dari sesosok pocong bermuka gosong dengan tatapan bola mata yang melotot dan kosong, serta kuntilanak yang cekikikan di atas pohon bambu, yang seakan-akan seketika itu pula si Awang merasa berada di alam lain, karena yang terpampang di hadapannya bukanlah rumah warga dan kebun-kebun lagi, tetapi tempat asing dengan sosok-sosok makhluk halus dan jin yang sangat menyeramkan.